Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midang Disaputra dari kelas 01 SAKP 005. Di sini saya akan membuat tugas video 2 individu. Saya akan membawakan materi tanggung jawab sosial poin ketiga. Pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah corporate social responsibility, merupakan suatu konsep bahwa organisasi perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana ada argumentasi bahwa perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuntungan, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang. Penerapan CSR dalam perusahaan diharapkan selain memiliki komitmen finansial, tapi juga memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain yang berkepentingan, karena CSR merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Manfaat tanggung jawab sosial. 1. Bagi perusahaan, untuk membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Kedua, bagi masyarakat, yaitu untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat dan hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. 3. Bagi pemerintah, untuk memiliki mitra melakukan misi sosial dalam tanggung jawab sosial. Pendekatan terhadap tanggung jawab sosial. Terdapat 4 tahapan yang bisa dilakukan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosialnya, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, yaitu yang pertama, obstructionist stance, yaitu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial meliputi melakukan seminimal mungkin untuk mengingkari atau menutupi pelanggaran. Yang kedua, defensive stance, yaitu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang mana suatu perusahaan memenuhi hanya kebutuhan legal minimum dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. 3. Accommodative stance, yaitu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang mana suatu perusahaan jika secara khusus diminta melebihi kebutuhan legal minimum dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. 4. Proactive stance, yaitu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang mana suatu perusahaan secara aktif menjadi peluang untuk berkontribusi dalam kebaikan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Jenis tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Tanggung jawab kepada pelanggan, yaitu dalam dunia bisnis, konsumen adalah raja. Apabila perusahaan ingin sukses menjual produknya, maka harus mampu memikat hati konsumen. Hal tersebut dilakukan perusahaan dengan cara A. Memberikan harga sesuai dengan kualitas barang yang dijual. B. Produk dijamin sehat, tidak memberikan efek negatif bagi kesehatan konsumen. C. Memberikan garansi pada produk yang dijual. Tanggung jawab kepada pelanggan jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produk meliputi A. Tanggung jawab produksi, yaitu produk harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan harus ada guna mencegah kecelakaan karena salah dalam penggunaan bisa mempunyai efek samping. B. Tanggung jawab penjualan, itu perusahaan tidak melakukan strategi penjualan yang terlalu agresif melalui iklan yang menyesatkan. Perlu survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui tanggapan pelanggan. Cara menjamin tanggung jawab sosial terhadap pelanggan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Ciptakan kode etik, yaitu berisi serangkaian kualitas produk sekaligus sebagai petunjuk bagi karyawan dan pelanggan bagaimana seharusnya cara memelihara. B. Memantau semua keluhan, yaitu hubungan pelanggan apabila mereka mempunyai keluhan mengenai kualitas produk atau lainnya. C. Cari sumber keluhan dan yakinkan, yaitu problem tersebut tidak akan timbul lagi. D. Umpan balik pelanggan, yaitu meminta pelanggan memberi umpan balik atas produk yang mereka beli dengan mengirim kuesioner walaupun selama ini tidak ada keluhan. 2. Tanggung jawab sosial kepada karyawan, yaitu ibarat sebuah keluarga. Supaya hubungan keluarga dapat dijalankan dengan baik, maka keharmonisan dalam keluarga harus dijaga. Oleh karena itu, perusahaan harus memperlakukan karyawan dengan baik dengan memenuhi hak mereka. Berikut ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan. A. Memberikan gaji yang sesuai dengan jam kerja yang dihabiskan pegawai. B. Memberikan asuransi kesehatan dan tunjangan kepada para pegawai. C. Memberikan kenaikan gaji menyesuaikan kemampuan perusahaan. 3. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Pemegang saham merupakan
pihak yang mempercayakan uangnya untuk dijadikan modal perusahaan tersebut supaya terus beroperasi. Pemegang saham mendapat keuntungan dari pembagian dividen yang biasanya setiap tahun. Berikut ini adalah bentuk tanggung jawab sosial yang bisa dilakukan sebuah perusahaan kepada para pemegang saham. A. Memberikan laporan keuangan yang transparan. B. Tidak menggelapkan hasil keuntungan perusahaan dan tidak mengurangi keuntungan para pemegang saham. C. Bekerja keras supaya perusahaan dapat berkembang untuk memberikan kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan. 4. Tanggung jawab terhadap kreditor, yaitu jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, harus memberi tahu kreditor. Biasanya kreditor bersedia memperpanjang jatuh tempo serta memberi advice dalam mengatasi masalah keuangan. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan, yaitu perusahaan juga dituntut memberikan tanggung jawab kepada lingkungan sekitarnya. Tindakan perusahaan terhadap lingkungan akan dilihat para konsumen dan dijadikan oleh mereka sebagai sebuah parameter untuk menentukan apakah perusahaan tersebut perusahaan yang baik atau tidak. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan adalah sebagai berikut. A. Membuat limbah pada tempatnya dan tidak mencemari lingkungan sekitar. B. Melakukan rehabilitas lingkungan yang mungkin secara tidak sengaja rusak akibat kegiatan produksi perusahaan. Misalnya perusahaan kertas yang dalam produksinya terus-menerus menebang pohon, mereka harus menanam ulang pohon tersebut dengan pohon baru. Yang terakhir, keenam, tanggung jawab kepada komunitas. Apabila perusahaan membangun suatu basis komunitas, mereka menjadi bagian dari komunitas. Perusahaan harus menunjukkan kepedulian kepada komunitas dengan mensponsori event lokal atau memberi donasi kepada kelompok sosial lokal. Yang terakhir, keenam, tanggung jawab kepada komunitas. Apabila perusahaan membangun suatu basis komunitas, mereka menjadi bagian dari komunitas. Perusahaan harus menunjukkan kepedulian kepada komunitas dengan mensponsori event lokal atau memberikan donasi kepada kelompok sosial lokal. Misal suatu bank memberi kredit lunak kepada masyarakat sekitarnya yang berpenghasilan rendah dan kepada komunitas minoritas. Sekian tugas kedua saya yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.